Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahayu Pangestuningsih dari Prodi Akuntansi kelompok 37. Dalam masa pandemi ini, tentunya banyak yang merasakan dampaknya, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya. Dari dampak tersebut, melalui program KKN Satgas COVID-19, saya akan mensosialisasikan bagaimana cara kita memanfaatkan peluang di masa pandemi ini dengan mengembangkan daya kreativitas kita dan mengimplementasikannya dengan membuat karya hiasan interior yang mempunyai nilai jual agar menambah penghasilan kita selama kegiatan di rumah. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membuat rantai hiasan pintu kamar. Yuk, simak cara pembuatannya. Check it out. Sebelumnya kita siapkan potongan bambu berukuran 20 cm dan 10 cm masing-masing 12 buah, dan bambu berukuran 5 cm 6 buah. Pastikan benang merekat dengan baik. Kita bakar bambu yang telah dililit benang supaya warna tegas dan rapi. Sebelumnya kita iris bagian ujung bambu secara diagonal atau miring agar bambu bisa merekat dengan baik. Di sini kita akan membuat segi 6 sebanyak 5 buah. Kita lilitkan benang di bagian atas, tengah, dan bawah agar bambu menyatu dengan kuat.
Dalam menetapkan harga jual, kita perlu menghitung biaya bahan baku yang digunakan. Yang perlu kita perhatikan dalam menentukan biaya bahan baku yaitu bahan baku yang kita beli berapa dan berapa banyak bahan baku yang telah kita gunakan dalam membuat produk. Lalu, kita perlu mengetahui berapa gaji yang akan kita bayarkan kepada pegawai setiap harinya atau setiap jamnya, bahkan setiap menitnya dalam proses pembuatan produk tersebut. Barulah setelah dapat menentukan biaya bahan baku dan biaya pegawai, maka kita dapat mengetahui biaya produk kita berapa. Tidak cukup sampai di situ, kita juga perlu memikirkan berapa keuntungan yang ingin kita dapat sehingga kita dapat menentukan harga jual yang sebenarnya. Setelah kita tahu bagaimana cara pembuatannya dan cara menetapkan harga jual, maka kita perlu menyusun strategi pemasaran yang baik. Nah, di sini ada 4 unsur yang perlu kita perhatikan, yaitu kita perlu tahu target pasar kita itu seperti apa yang dibutuhkan calon konsumen kita, selera pasar itu seperti apa, dan tren saat ini itu bagaimana. Nah, selanjutnya, produk yang kita buat harus unik dan mempunyai nilai jual. Kita buat produk yang mencirikan penjualnya, punya keistimewaan tersendiri yang membuat kita unggul dari penjual lainnya. Misal saja, dari kemasannya, warnanya, bentuknya, harganya, ataupun pelayanan yang kita berikan. Nah, kita juga perlu menyesuaikan promosi kita sesuai dengan target pasar kita. Di samping itu, dalam pemasarannya kita bisa menggunakan fitur online dan offline. Banyak keuntungan yang kita dapat dengan memanfaatkan fitur online ini, karena banyak kalangan dari anak-anak hingga dewasa mampu kita jangkau. Media yang digunakan pun banyak yang bisa kita gunakan lewat Instagram, WhatsApp, Facebook, Tokopedia, Shopee, dan media lainnya. Sedangkan fitur offline bisa kita dapatkan dari relasi yang kita punya. Terima kasih telah menonton. Kembangkan kreativitas, manfaatkan peluang di masa pandemi. Semoga bermanfaat.